Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi pembimbing manusia ke jalan yang lurus dan ke jalan yang benar, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Semua itu bertujuan agar manusia mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Ajaran dan hukum Islam itu mudah, tidak sulit, dan tidak pula mempersulit manusia, tidak memberatkan umat manusia. Hal itu jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Al-Quran dalam menetapkan peraturan atau hukum sangat sederhana, sangat simpel, dan tidak banyak memberi beban kepada manusia. Hal ini juga jelas ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jelas sekali jemaah rahimakumullah. Kemudian sambungan ayatnya, wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jemaah rahimakumullah, Islam datang untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar. Islam mengajarkan manusia untuk menyembah atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan konsekuensi penyembahan kepada berhala dan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu harus ditinggalkan. Dalam upaya mengubah adat kebiasaan Arab jahiliyah seperti minum minuman keras, berjudi, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, Al-Quran tidak memberantasnya secara drastis. Al-Quran melakukannya secara persuasif. Al-Quran melakukannya secara bertahap, serta penuh hikmah dan bijaksana. Sebagai contoh, dalam mengharamkan khamar, Al-Quran melakukan pengubahan kebiasaan jelek ini dalam 4 tahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan minuman yang memabukkan itu juga berasal atau diproses dari buah-buahan. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattahiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.
Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya minuman khamar dan judi, Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau sebagai jawabannya. Ayat itu adalah sebagai berikut: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi, maka katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan jemaah rahimakumullah, pengharaman khamar mulai berlaku, tetapi dalam batas-batas waktu tertentu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan tahap terakhirnya jemaah rahimakumullah adalah pengharaman khamar secara tegas, tanpa mengenal kompromi, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 90 berikut. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah rahimakumullah menurunkan hukum secara bertahap agar tidak menyulitkan manusia sebagai hambanya.